kami tentunya di Beta News. Jadi hari ini saya sedang berada di Balai Besar POM Semarang. Nah, di sini ada kegiatan yaitu konferensi pers, adanya beberapa kosmetik yang beredar tanpa izin edar dan kosmetik yang berbahaya. Nah, kira-kira kosmetik apa aja? Nah, untuk itu terus ikutin saya. Jadi pertama, kosmetik yang mengandung bahan berbahaya itu adalah kosmetik yang ditambahkan 3 jenis bahan berbahaya. Yang pertama adalah merkuri, saya kira udah biasa dengar ya, merkuri. Kemudian yang kedua adalah retinoid acid, ya, retinoid acid. Yang ketiga adalah hidrokinol. Kita ketahui bahwa kosmetik ini bukan digunakan untuk mengobati, ya, sehingga tidak boleh ditambahkan bahan berbahaya ini, ya, karena bahan berbahaya ini adalah tentu akan merusak kesehatan kita. Padahal kita ketahui definisi kosmetik adalah suatu bahan yang digunakan untuk bagian luar tubuh kita dalam keadaan baik, ya. Jadi baik untuk untuk merias, mempercantik, ya, maka kita pakai eyeshadow, kita pakai lipstick, kita pakai blush on, kan. Kemudian juga untuk membersihkan badan, kita pakai sabun mandi dan sebagainya, ya, sampo. Kemudian juga selain itu apalagi ya? Efek apa? Ya, tentu ini karena disebut bahan berbahaya, maka efeknya adalah sampai dengan kanker. Jadi misalnya merkuri itu akan menyebabkan kanker hati, kanker kulit, ya. Kemudian juga misalnya di dalam hidrokinol itu juga sama. Nah, tadi saya lupa, selain 3 bahan berbahaya ini juga ditambahkan pewarna tekstil, ya. Jadi pewarna tekstil seperti Rhodamin B. Rekan-rekan pernah dengar nggak Rhodamin B? Nah, itu bukan hanya di makanan, tetapi juga di kosmetik, di blush on, di lipstick, di eyeshadow. Kemudian ada juga Jingga K1, ada beberapa pewarna yang ditambahkan di dalam kosmetik. Tentu itu juga menjadi pengawasan kami. Kalau untuk masyarakat tidak tahu itu kosmetiknya mengandung bahan kimia apa sih yang ditandanya? Nah, kalau misalnya untuk krim pemutih, ya, karena ini banyak digunakan sekarang, apalagi dengan iklan-iklan yang sangat menjanjikan, ya, kemudian efek memutihkan itu sangat cepat, maka kalau mengandung Hg, merkuri, itu akan kelihatan bahwa kosmetik itu warnanya itu tidak merata. Jadi ada sedikit ada sedikit kilap-kilap, karena merkuri itu adalah logam berat yang warnanya agak mengkilap, ya. Itu akan kelihatan. Tetapi untuk retinoid acid maupun hidrokinol ini memang agak sulit, ya, agak sulit. Itu untuk intensifikasi kosmetik selama bulan itu temuannya apa tuh? Jadi begini, intensifikasi kosmetik ini dilakukan karena berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Badan POM, ternyata semakin marak peredaran kosmetik yang tidak memiliki izin edar dan mengandung bahan berbahaya. Oleh karena itu, maka kemudian dilaksanakan operasi secara serentak seluruh Indonesia selama 2 minggu pada tanggal 18 sampai dengan 29 Juni. Tentunya ini akan menjadi suatu bahan kajian oleh Badan POM yang kemudian kita akan dilanjutkan dengan tindakan-tindakan apa yang dilakukan. Walaupun selama ini tentu sudah dilakukan secara rutin pemeriksaan atau pengawasan sarana-sarana yang menjual kosmetik.
ada 328 jenis. 328 jenis dengan 2.446 pieces. Jadi satu jenis mungkin kita ada temukan berapa pieces ya. Jadi 328 jenis item, 2.446 pieces. Dari berapa tempat Bu? 54 sarana. Tadi disebutkan ada salon kecantikan yang Ada salon kecantikan tuh lebih di wilayah banyak. mana, Bu? Ya. Jadi temuan pada toko atau klinik yang kita lakukan adalah pembinaan ya, karena mereka ini tentu adalah sarana legal, artinya berizin ya. Jadi kita lakukan pembinaan, kemudian membuat surat pernyataan ya, tidak akan mengulang, dan produknya kita minta untuk dimusnahkan. Dimusnahkan langsung di tempatnya pada saat itu, dimusnahkan oleh si pelaku usaha ya, disaksikan oleh petugas. Dan ada juga yang kita bawa ke kantor. Yang kita lihat ini adalah dibawa ke kantor karena jumlahnya cukup banyak, dan juga akan dilakukan penelusuran lebih lanjut ya. Jadi itu dia liputan saya mengenai beberapa kosmetik yang tidak mempunyai izin edar dan berbahaya, dan jumlahnya juga cukup besar, yaitu ribuan. Dan kosmetik yang banyak beredar dan tidak mempunyai izin edar itu kebanyakan yaitu jenis masker, kemudian bedak, dan masih banyak lagi. Nah, semoga liputan kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat kita semuanya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe karena kami akan selalu memberikan informasi-informasi terkini serta inspiratif. Sampai jumpa.